Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengungkapkan persiapan pihaknya dalam menghadapi sengketa atau perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ada dua perkara untuk perselisihan hasil pemilu presiden. Kemudian yang kedua ada 259 perkara untuk perselisihan hasil pemilu DPR dan DPRD. Kemudian yang ketiga ada 12 perkara untuk pemilu DPD. Tolong saya dibantu jumlah ya. Kalau 12 ditambah 2 itu berarti 14 ya. 14 ditambah 259 itu berarti berapa? 273 perkara. Nah, kalau dibanding dengan pemilu 2019 yang lalu, yang mendaftarkan perkara itu ada 340 perkara. Cuman saya belum tahu apakah data yang saya baca per jam ini itu sudah final atau masih ada pengadministrasian dari MK yang belum diunggah ke websitenya MK. Tapi setidaknya yang saya sampaikan adalah yang mutakhir yang saya baca sebelum saya bicara di sini. Nah, kami tentu saja sebagai satu-satunya pihak yang digugat atau menjadi termohon istilahnya ya dalam sengketa pemilu, tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatunya. Satu-satunya pihak yang jadi termohon atau tergugat adalah KPU Pusat, dan kemudian satu-satunya objek gugatan adalah SK KPU atau keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 kemarin tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, malam ini, jadi hari ini hari Ahad tanggal 24 Maret 2024, malam ini KPU mengumpulkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan dalam rangkanya ketika kami membuat rapat kerja dengan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, nanti juga sambil mengidentifikasi daerah mana saja lokusnya ya atau tempatnya, misalkan di provinsi mana, kabupaten mana yang kena sengketa, dan kemudian untuk jenis pemilu yang mana, supaya kemudian setelah rakor ini nanti teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten Kota bisa menyiapkan masalahnya apa. Kemudian yang kedua, alat buktinya harus dipersiapkan apa, dan kemudian membuat catatan kronologis mulai dari kegiatan penyediaan logistik, pemungutan suara di TPS masing-masing, kemudian rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten, kota sampai tingkat provinsi. Ini kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi atau mempersiapkan nanti kalau sudah dimulai persidangan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pak, belum. Kami kan baru membaca dari website atau lamanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan mengupdate ya atau memutakhirkan data tentang ada berapa perkara, kemudian perkara nomor berapa. Itu nanti kan baru mendaftar. Nah, setelah mendaftar nanti Mahkamah Konstitusi, nanti silakan teman-teman bisa memeriksa hukum acara di Mahkamah Konstitusi ya. Nanti Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut atau permohonan-permohonan tersebut apakah layak untuk disidangkan atau tidak. Nanti yang tidak layak, kemudian Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan namanya dismissal, tidak bisa diteruskan. Dan juga nanti dari situ akan ketahuan perkara apa saja atau perkara mana saja yang dilanjutkan dengan register. Jadi kan nanti yang tidak memenuhi syarat kan tidak diregister oleh MK, dan kemudian yang memenuhi syarat secara formal akan diregister oleh MK. Dan perkara-perkara yang diteruskan itu diteruskan dalam persidangan hanya perkara yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita belum sampai pada level perkara mana yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita belum tahu pastinya nanti finalnya ya berapa perkara yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan. Dan ketika pemeriksaan itu nanti perkara yang diregister juga Mahkamah Konstitusi akan memeriksa apakah layak atau tidak untuk lanjut dalam pemeriksaan pembuktian. Jadi yang tidak layak kemudian masuk kategori dismissal dan tidak dilanjutkan, dan nanti kemudian mana-mana perkara yang akan dilanjutkan nanti setelah dalam persidangan-persidangan.
seingat saya di pemilu 2029 kemarin perkara yang didaftarkan itu ada 340 perkara. Kemudian perkara yang lanjut kepada pemeriksaan pembuktian itu ada 122 perkara. Nah ini kan kita belum tahu. Dari berapa tadi? Pemilu presiden ada 2 perkara, DPD ada 12, DPR di provinsi ada 259, total 273 perkara. Itu kita belum tahu perkara mana saja nanti yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi. Dan KPU akan berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memohon konfirmasi apakah ada perkara, maksudnya ada perkara itu yang diregister gitu ya. Kemudian kalau ada perkara mana saja yang kemudian diregister dan dilanjutkan dengan persidangan. Sehingga kemudian fix bagi kami mempersiapkan daerah-daerah yang ada perkara yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi, dan bagi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk berbagai macam, terutama pemilu ini ya, pemilu DPRD provinsi dan kabupaten kota, kalau tidak ada perkara yang diregister, maka nanti kami akan mengirimkan surat kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk dapat melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Tapi kalau sekarang kan belum bisa, karena kita belum mengetahui perkara mana saja yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi perkara yang disidangkan dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pak, untuk kuasa hukumnya itu siapa Pak? Nanti ya, belum kita tentukan pastinya. Tapi kita menyiapkan, mengantisipasi untuk berbagai macam jenis pemilu, sengketa pemilu. Ada pemilu presiden, ada pemilu DPR, DPRD, dan pemilu DPD. Yang jelas berdasarkan pengalaman kemarin 2019, itu yang kita gunakan pembagiannya untuk pemilu DPR dan DPRD adalah partai. Maksud saya nanti ada tim yang menangani partai apa, karena partai itu kan sengketanya kan ada pemilu DPR RI, pemilu DPR di provinsi, pemilu DPR di kabupaten kota. Jadi pembagiannya lebih memudahkan kalau klasternya atau pembagiannya adalah pembagian per partai. Mas, ini kan ada puluhan komisioner baru yang terpilih yang dilantik hari ini. Sementara untuk mereka yang akan menghadapi sengketa besok, sementara yang mengetahui persis dinamika kemarin kan komisioner sebelumnya. Ini gimana? Kalau kita periksa dari 37 KPU kabupaten kota dan 1 KPU provinsi ini boleh dikatakan di semua KPU ada incumbent atau ada anggota yang periode kemarin, entah 2, entah 1, entah 3 itu ada, sehingga memori kelembagaan juga tersedia lah. Demikian juga kan sekretariat KPU-nya masih tetap, sehingga memori pelaksanaan pemilu dalam arti mulai dari pemungutan suara sampai rekapitulasi, dokumen-dokumennya ada. Dan kalaupun misalkan ada KPU kabupaten yang sama sekali tidak ada yang incumbent, itu kalau kita periksa di antara anggota itu ada yang semula PPK, panitia pemilihan kecamatan atau panitia pemilihan distrik di Papua misalnya. Ada juga yang berasal dari Bawaslu kabupaten, sehingga tahulah dinamika kepemiluan di daerahnya masing-masing yang nanti jadi bahan untuk mempertahankan dalam sengketa. Tim Liputan, Surabaya TV.